Nah, berdasar Mazmur 110 ayat 4. Baca Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kamu mengatakan nggak berdasar. Saya tadi sudah mengatakan penjelasan Paulus di dalam Ibrani 7 ayat 3 itu mengacu kepada nubuatan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kok kamu bilang nggak berdasar nih loh, coba lihat. Ya, gini Bu ya. Makanya saya mau kaitkan dengan satu Kamu ayat. bilang nggak berdasar. Ini loh, Mazmur 110, dibaca nih Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud. Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Nggak, karena kamu framing, dibilang saya nggak berdasar. Loh, saya tadi jelas mengatakan Paulus menyebut Melkisedek di situ. Bukan Melkisedek berkata akulah yang awal dan yang akhir, tetapi Paulus menyamakan kemanusiaan Yesus yang adalah Mesias sebagai raja dan imam dengan Melkisedek. Kenapa? Karena ada nubuatan di dalam Mazmur Daud, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Saya bacakan. Kenapa? Sekarang saya nggak usah di framing. Ini nanti Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku di sini maksudnya Yesus sang Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu sepertimu. Dilihat nih ayat 4-nya. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Dia berfirman kepada Mesiasnya nih. Gambaran Yesus yang akan datang. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini maksudnya Paulus tuh menjelaskan ini. Bukan akulah yang awal dan yang akhir gitu. Ibu tadi bawa Mazmur ini. Ibu bawa Mazmur kan. Ketika Ibu membawakan Mazmur 110 nomor 1. Nah, lalu Ibu menerangkan di awal-awal itu menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Oke, bukan membahas tentang ketuhanannya, tapi tentang konsep dia turun ke bumi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bu, Mazmur 110 nomor 1, ini kan duduklah di sebelah kananku ini bercerita tentang bahaya Daud, bukan Yesus. Jadi gak ada di sini menceritakan Yesus, bukan tentang Yesus ini, tapi tentang Daud. Yang kedua, di dalam Amsal Bu, di dalam Amsal ya, kalau Ibu tadi mengatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir, tidak ada manusia yang seperti Yesus yang awal dan yang akhir. Bu, kalau memang maksudnya sebelum dunia ada ini Yesus sudah ada, sebenarnya di Bible ada dua orang Bu. Di Hikmat Salomo juga ada gitu loh. Di dalam Amsal 8:23 nomor 24. Amsal 8:23 sampai 24. Sudah pada waktu zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, Hikmat Salomo pun sudah ada, bukan hanya Yesus gitu loh. Jadi tidak terlalu keren-keren banget. Karena yang lain selain Yesus juga ada. Kalau Ibu mengatakan Ibrani 7 nomor 3 adalah tipologi yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri, maka kalau cuma seperti itu saya bisa berasumsi juga Bu. Contoh ya, di dalam Ibrani 7 nomor 3 ini bisa jadi Yesus mengingatkan Yohanes Zebedeus lalu tercatat di dalam Wahyu, kan bisa kalau pemahamannya seperti itu. Bukan sedang menceritakan tentang Yesus sendiri, tapi di dalam penglihatan Yohanes Zebedeus ini di dalam Wahyu itu sedang menceritakan Ibrani 7 itu, bahwa maksudnya adalah Melkisedek, bukan Yesus itu sendiri. Kan bisa kalau seperti itu Bu. Kalau dimaknai secara tipologi sama-sama bisa gitu loh. Sehingga kalau Ibu mengaitkan tentang Yesus awal dan akhir lalu jauh loncat pagar ke surah Al-Hadid, nggak bisa Bu. Bible, Al-Quran. Di Al-Quran Nabi Isa mati. Di Bible Yesus juga pernah mati meskipun cuma 3 hari. Jadi beda gitu loh. Konsepnya beda Bu. Jadi jangan kemudian Ibu membuat sebuah keyakinan kepada penonton ketika ada Yesus mengatakan awal dan akhir, ternyata di Al-Quran tidak ada yang berani mengatakan awal dan akhir kecuali hanya Allah. Lalu seolah-olah Ibu mau mengaitkan Yesus itu adalah Allah seperti itu. Ya gak bisa. Konsepnya kalau masuk kepada Al-Quran, Nabi Isa itu mati Bu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya wa yauma amutu. Mati kasairil khalaik, seperti makhluk yang lain. Bahkan ketika Nasrani Najron datang kepada Nabi Muhammad, apa ayat yang turun kepada Nabi Muhammad?
Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, biasa saja. Nabi Isa sama seperti Adam, sama-sama makhluk gitu loh. Lalu ibu mengaitkan awal dan akhir adalah Yesus, lalu dikaitkan sama Allah. Gak nyambung bu, gak nyambung. Begitu bu ya. Sudah? Difaham bu ya? Ya, lanjut. Gimana dikatakan Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu dibilang Melkisedek? Kamu tadi mengatakan bisa saja yang dikatakan Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya Melkisedek mana dong? Hah? Mana dikatakan Wahyu 1 ayat 17? Mana maksudnya Ibrani 7 itu tipologi? Ayatnya mas? Loh, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Mazmur 110 itu Daud. Lalu kamu mengatakan Mazmur 110 itu hanya untuk Daud. Saya bacakan. Ini salah satu aja, Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata orang Farisi, anak Daud. Lalu kata Yesus kepada mereka, Yesus mengutip Mazmur 110 nih. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Jadi Daud itu berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Tuanku itu maksudnya Mesias yang akan datang. Ngerti kamu? Bahkan orang Yahudi pun berkata, Mazmur 110 ayat 1 adalah nubuatan tentang Mesias. Nih loh. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya, kuriosnya? Hah? Jikalau dia anaknya, nih, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nih, Yesus mengutip Mazmur 110 nih. Matius 22 ayat 41 sampai dengan 46. Nih, Yesus pernah Yesus nih. Kata Yesus kepada mereka, kalau Mesias itu anaknya, keturunannya, sama seperti kamu mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu lahir Maria, ibunya? Siapa yang disembah Maria? Jangankan ibunya, kakek-kakek moyangnya, bahkan Daud juga sujud menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus anaknya, keturunannya. Nih loh. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, jikalau Mesias itu adalah anaknya Daud, bagaimana Daud di dalam pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya, disembah? Bagaimana Daud dapat menghambakan diri kepada anaknya sendiri yang belum dilahirkan? Ketika dia berkata, ini saya bacakan kamu nih. Ketika Daud berkata, ini perkataan Yesus merah. Ketika Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, di bawah kakimu. Jadi kata Yesus, jika Daud menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah ini kalian gak bisa jawab. Ini lucu ini perkataan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab Yesus, dan sejak hari itu tidak ada seorang juga berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saya kasih tahu kamu apa jawaban Yesus. Yesus itu disebut akar, the root of David. Dia dikatakan Mesias itu bukan hanya the branch, bukan hanya tunas Daud, artinya keturunan Daud. Dia disebut the branch, akar daripada Daud. Artinya apa? Dia leluhurnya Daud. Ngerti? Ini yang kamu nggak paham. Makanya Yesus berkata, jangankan Maria. Hah? Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth berkata, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Loh kok kamu tanya apakah Maria tahu yang dikandung di dalam rahimnya itu Tuhan? Ya tahu. Bukan hanya Maria yang tahu. Elizabeth di dalam pimpinan Roh Kudus tahu bahwa Maria itu lagi ngandung. Padahal Maria itu masih perawan. Tapi ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth yang sudah 6 bulan hamilnya pada waktu itu, Yahya Pembaptis yang dalam Quranmu itu surat 3:39, ya. Elizabeth dalam pimpinan Roh, ini Maria belum ngomong loh kalau aku nih hamil. Elizabeth dengan pimpinan Roh Kudus berkata, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan di dalam tafsir Ibn Katsir tentang surah 3 ayat 39 dikatakan, Yahya Pembaptis sujud menyembah kepada Isa ketika dia masih dalam kandungan. Mana ada itu? Mana? Bisa yang udah kalah sama saya. Ngarang. Ayo buka ayatnya ayo di mana? Kalau ada tafsir Ibn Nabi Yahya menyembah Nabi Isa ketika di dalam kandungan mana? Kalau ada Yahya menyembah kepada Isa ketika masih dalam kandungan, kamu mau ganti Tuhan nggak? Aduh. Di mana? Ayo kita buka. Di mana itu? Ngarang aja. Wah, Pak. Ternyata di mana? Yang udah baca banyak ayat nggak ngerti. Surah 3 ayat berapa tadi? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya bisa membuktikan. Kita bahas ini dulu.
dulu. Kamu ganti Gimana? Tuhan. Kamu ganti Iya. Tuhan. Jangan mentuhankan batu hitam Bu. nih. Enggak, kamu Bu, jangan kamu ayolah. menuju kepada batu hitam. Mana Mentuhankan tadi batu hitam. surat ya Nabi Yahya menyembah Yesus ketika dalam kandungan mana? Oh, ternyata dia Mana, nggak mana? tahu, teman-teman. Nih. Ngarang ibu ini. Ngarang. Kamu buka tafsir Ibnu Katsir. Ini aku udah bikin videonya lama ini. Ya, ayo. Tafsir Ibnu Katsir ya. Surah berapa? Bentar, surah 3 ayat 39 dulu kamu bacakan. Surah 3 ayat ke-39. Tafsir Ibnu Katsir. Enggak, baca dulu surah 3 ayat 39. Bisa bacakan semua nih tafsir Ibn Abbas Al-Jalalain. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Fanadathul malaikah, tatkala malaikat memanggil Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli, ketika itu Nabi Zakaria sedang yusalli, salat fil mihrab. Mihrab itu tempat ibadah. Annallaha yubashshiruka, bahwa Allah memberi kabar gembira kepada kamu Zakaria. Zakaria sholat, ini aku yang geli. Lanjutlah, terserah kamu lah. Zakaria mau sholat, mau sujud, tapi yang penting Zakaria nggak pernah begini-begini pada batu Hajar Aswad ya. Ya beda lah cara. Zakaria sholatnya nggak begini kan? Iya, beda sholatnya itu. Bedanya ya sholatnya beda. Santai lah Bu, dengarkan dulu saya ngomong ini biar kita gantian ya. Biyahya, jadi ketika Allah yubashiruka, Allah memberikan kabar gembira biyahya kepadamu wahai Zakaria dengan datangnya Yahya sebagai anak dia. Musaddiqan bi kalimati minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidaw wa hasura, dan dia adalah seorang sayyid wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Hasura ini orang, kalau di dalam penjelasan di sini ya, orang yang punya istri tapi tidak pernah berkumpul dengan istrinya. Hasura wa nabiyyan minas salihin, dan dia seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Mana Nabi Yahya menyembah Nabi Isa? Sudah? Ya. Sudah. Sekarang saya tanya, yang dimaksud orang-orang yang soleh di situ siapa? Yang membenarkan kalimat robnya. Siapa itu kalimat robnya di situ? Siapa itu kalimatullah? Pakai tafsir Ibnu Katsir. Kamu buka semua, Ibn Abbas, Al-Jalalain, semua. Ini saya bacakan kamu ya. Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azimi, jilid 3, tahun 2000, halaman 55, saya bacakan. Disebutkan di dalam hadis Nabawi dalam menafsirkan Quran surah Ali Imran surah 339 bahwa Yahya selagi dalam perut ibunya menyatakan bahwa Isa itu benar dan hak. Al-Aufi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Ashisyasa, Asyudi, Arabi bin Anas Ad-Dahab, ya terserah, serta yang lainnya sehubungan dengan ayat tadi itu membenarkan kalimat dari Allah, bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah Isa bin Maryam. Arabi bin Anas mengatakan bahwa Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Jujais berkata bahwa Ibnu Abbas, ya terserah lu lah, berkata bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang maksud firman Allah tadi yang membenarkan kalimat dari Allah atau firman dari Allah, Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Diceritakan bahwa ibu Yahya berkata kepada Maryam, sungguh aku merasakan bahwa anak yang ada di dalam perutku ini bersujud kepada anak yang berada di dalam perutmu. Yang demikian itu merupakan pembenaran Yahya kepada Isa ketika Yahya masih berada dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azimi, jilid 3, tahun 2000, 1421 Hijriah, halaman 55. Nah, ini kan yang sampean terjemahkan ini nih. Ini ya. Qala mengatakan kana Yahya wa Isa, Yahya dan Isa adalah ibnai khalah, sepupu ya, dari jalur ibu ya. Wa kanat ummu Yahya, dan
ibunya Yahya taqulu li Maryam, mengatakan kepada Sayyidah Maryam, ini sesungguhnya aku ajidu alladzi fi batni, mengetahui di dalam perutmu, ya, anak yang ada di dalam perutmu itu, yasjudu, sujud, lilladzi, kepada orang, fi batnika, yang ada di perut kamu. Berarti ibunya Nabi Yahya sedang ngobrol dengan ibunya Isa. Ini ya. Fadzalika, maka dari itu, tasdiquhu bi Isa, itu menyebabkan atau mengindikasikan bahwa Yahya membenarkan dengan adanya Nabi Isa. Nah, tasdiquhu lahu fi batni ummihi, membenarkan apa yang ada di dalam perut ibunya. Nabi Yahya membenarkan Nabi Isa. Wa huwa, dan Nabi Yahya ini awwalu man saddaqa bi Isa, orang yang pertama kali yang beriman kepada Nabi Isa. Wa kalimatullah Isa, dan kalimat Allah adalah Isa. Wa huwa akbar min Isa, dan dia lebih tua daripada Isa alaihi salam. Nah, mana yang menyembahnya ini? Loh, sujud. Aduh. Nggak, kamu membenarkan nggak di situ? Kamu membenarkan nggak bahwa Yahya di dalam perut ibunya sujud kepada Isa di dalam kandungan Maryam, betul nggak? Aduh, bu, saya kira nyembah kayak apa, ternyata di Sembah itu bahasa Sanskerta diserap dari bahasa Indonesia. Sujud itu bahasa Arab, Bu Gus Wafi. Di prank ternyata. Saya kira sujud dan sembah itu sama. Namanya sembah itu bahasa Arabnya ya sujud. Wah. Sekarang saya tanya, enggak, sekarang kamu benarkan dulu. Ini kalau menyembah. Kamu tadi udah bilang. Kalau sujud itu bermakna menyembah, berarti begini, Bu. Konsekuensinya begini. Enggak. Sekarang saya tanya dulu. Tunggu dulu. Kamu konfirmasi dulu. Membantah yang Ibu pakai dulu. Bentar. Betul tidak di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dikatakan bahwa ibunya Yahya berkata, anak di dalam perutku itu sujud kepada anak di dalam perutmu, betul? Ya, ada riwayatnya. Ya kan riwayatnya seperti itu. Jangan gini loh. Sekarang jangan sujud, sembah, sujud. Pokoknya yang saya katakan itu ada bahwa Yahya masih di dalam kandungan. Sampean gitu. Sekarang enggak gini loh. Sekarang saya tanya, apa alasan Yahya itu sujud kepada Isa ketika Isa itu masih di dalam kandungan, padahal Yahya itu lebih tua 6 bulan dibanding Isa? Coba kamu jelaskan. Ya, oke, saya jawab ya. Diem ya, Bu ya. Jadi begini teman-teman. Jadi jawabnya jangan pakai Alkitabku. Setelah ini saya akan jawab setelah ini. Sampai dulu loh. Saya mau komparasi dulu. Gini loh. Di dalam Kejadian 23 nomor 7, ya, Kejadian 23 nomor 7 ada ayat begini, guys. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Apakah Abraham menyembah Bani Het? Rabi Yahudi mana, Kristen mana yang mengakui ada Abraham menyembah Bani Het? Gak akan ada, saudara. Sulit, saudara-saudara. Santai, Bu. Ya iya, agak senyum gitu, Bu, biar kelihatan cantiknya, Bu, gitu loh. Jadi gak mungkin Abraham itu menyembah Bani Het. Kalau sujud langsung dimaknai menyembah, ini gabrul gitu loh, Bu. Contoh dulu. Santai dulu. Tidak akan ada Anda temukan Rabi Yahudi dari dulu, kemudian pakar-pakar Kristen dari dulu yang mengatakan Abraham pernah menyembah Bani Het. Gak akan. Karena ini namanya sujud penghormatan, saudara. Gitu loh. Yang kalau ada sujud penghormatan, saya menyemplung jadi malam. Bu, tunggu dulu. Kamu udah bilang ya, ganti Tuhan ya. Kalau ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, Yahya sujud kepada Isa, kamu harus ganti Tuhan, betul? Laki-laki yang dipegang omongannya lu. Kamu jangan gini-gini lagi ke arah batu hitam kayak nabimu ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu Muhammad saya belum selesai dengan apa tongkatnya kepada batu Hajar Aswad dan berkata, Allahu Akbar, tidak ada Allah selain batu hitam itu. Jangan begitu lagi kamu. Ibu ya, saya dulu jawab ya. Yang pertama, saya sudah membawakan data. Kalau Bu Sofi mengatakan sujud bermakna menyembah, berarti mau tidak mau harus diakui Abraham pernah menyembah Bani Het, dan itu gak pernah ada datanya.
sujud penghormatan. Yang kedua, contoh ya, Rasulullah ketika mengatakan andaikan diperbolehkan seorang wanita makhluk sujud kepada makhluk, maka aku menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Apakah berarti istri disuruh menuhankan suaminya? Ya enggak lah Bu, dia itu untuk hormat kepada suaminya. Yang ketiga, ketika dulu Allah menyuruh Nabi Adam, menyuruh iblis, semua makhluk sujud kepada Adam, apakah disuruh menyembah Nabi Adam? Ya enggak lah Bu. Makanya di dalam lafaz Kejadian tadi menggunakan kata Yunani proskuneo. Proskuneo itu sujud penghormatan. Sudah. Bukan penyembahan, Ibu. Baik, sekarang kamu Oke, baik. Sekarang kamu praktekkan saya. Bedanya sujud penghormatan dengan sujud penyembah. Praktekkan sama saya. Bedanya, kalau sujud penghormatan itu antara makhluk yang mulia kepada Nah, yang saya tanya, mulia. gerakannya. Saya mau tanya sama kamu. Ini di dalam Quran tidak ada. Saya kasih tahu kamu ya, sujud itu bahasa Arab, Cong. Bahasa Indonesia ya sembah. Yang bilang sujud bahasa Madura siapa, Ibu? Makanya kamu mengatakan, Bu, ini loh, apa bedanya apa ya? Kamu tanya gini, Bu, apa bedanya kulkas sama mesin pendingin? Yang ada bedanya, Cong. Kulkas itu bahasanya sono, ya kan? Refrigerator, ya. Kamu tanya gini, Bu, apa bedanya refrigerator dengan kulkas? Refrigerator bahasa Inggris, kulkas bahasa Indonesia, gitu loh. Sekarang saya mau kamu praktekkan. Kalau kamu betul sujud itu tidak menyembah, saya sudah kasih tahu ya, sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Ya sembah sama aja. Dan saya sudah mengatakan kepada kamu, yang namanya manusia boleh disujud sembah, bukan sebagai pencipta. Bahkan Daud itu sujud menyembah kepada Salomo ketika Salomo diangkat sebagai raja. Kamu baca di dalam Matius 2, Yesus ketika lahir itu diproskuneo, disujud sembah. Sebagai apa? Mesias. Kamu baca. Jadi Abraham menyembah Bani Het. Betul, sembah itu bahasa Indonesia, sujud bahasa Arabnya. Enggak, sekarang saya pemahaman siapa? Abraham pernah nyembah ke Bani Het. Sujud sama sembah itu sama. Ya, sekarang kamu yang mengatakan itu berbeda. Kamu mengatakan, Bu, sujud sama sembah itu beda. Itu satu penghormatan, satu menyembah. Sekarang saya mau kamu praktekkan. Enggak, kamu berdiri. Kamu berdiri. No, kamu berdiri, kamu praktekkan bedanya sujud menyembah dan sujud penghormatan. Coba Gini Bu ya. Ini saya ajari sampean sedikit ya. Ini saya tulis, sampai saya tulis ini ya, demi kamu ini Bu, saya nulis ini. Saya udah biasa nulis kayak gini nih. Ini ya, hanya demi Bu Sofi ini ya, saya nulis ini. Ini Bu. Saya nggak mau nulis. Di dalam Quranmu tidak ada yang namanya sujud menyembah, sujud penghormatan, itu nggak ada. Itu tafsiran kamu yang liar, yang nggak tertulis di dalam Quranmu ini. Sekarang saya mau kamu praktekkan bedanya sujud menyembah dengan sujud penghormatan, apa bedanya? Coba. Dan sujud ke arah batu hitam tadi. Ya, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ini. Wes kamu nulis tulisan cacing, aku ramudeng. Tunggu dulu Bu, ya saya ajarkan. Sampai katanya tadi mau diajari gini loh Bu. Kalau sajadah sujud, ini adalah praktek ya. Fiilnya, kata kerjanya. Ini namanya kata kerja Bu. Ini kan kata kerja. Ya, kata kerja. Gus Babi, kamu nggak usah nerangin itu. Saya nggak tanya itu. Tunggu dulu. Nah, kalau menyembah itu Bu, santai dulu Bu. Gini Bu, kalau menyembah itu bahasa Arabnya abada. Nih ya. Abada ya'budu Bu. Ya'budu. Ini artinya menyembah. Nah, dari anunya apa kosakatanya kan beda nih. Dari abada ini cara prakteknya banyak. Penyembahan itu prakteknya banyak, ada dengan cara sholat, ya, ada dengan sholat. Di dalam sholat saja kamu nggak ada dalam Quranmu. Lah, ini kan hanya perubahan bahasa saja gitu loh. Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak sujud kepada manusia selain Allah? Sujud kalau ada perintahnya boleh. Kepada Adam kan sekarang baca surah Arad surah 13 ayat 15, bacakan.
Loh gimana sih? Makanya bacakan surat 13 ayat 15. Itu kan saya ajari bahasa Arab dulu. Sajadah dengan saya nggak butuh itu. Saya nggak bicara beribadah. Nanti kamu nggak tahu arti kata ibadah. Saya bicara sujud. Ya, tadi saya sudah membuktikan bahwa di dalam tafsir Yahya sujud kepada Isa. Ya, sekarang kamu baca surah 13 ayat 15. Baca surah 13 ayat 15. Nih, saya ada data ini ya. Ada data ini. Ini bukan data dari Islam ya, tapi data dari kekristenan ini ya. Enggak, saya datanya itu. Kamu bacakan surah 13 ayat 15. Ya, sebelum itu saya bacakan data saya dulu. Ini ya. Ini proskuneo, penyembahan yang sejati. Seperti apa maksudnya? Nih ya. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Inilah gambaran kita saat penyembahan Tuhan. Seperti anjing melihat tangan tuannya. Nah, ada yang mencium proskuneo ini. Maka kata proskuneo yang pertama adalah mencium. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan. Nah, ada yang seperti ini, bersujud atau tersungkur. Makna kata proskuneo yang ketiga adalah bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tersungkur penyembahan Tuhan dimulai dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Dia Tuhan dan kita hambanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Mari kita sujud menyembah Dia. Nah, berarti ada tafsiran ya, ada tafsir pembedaan antara ketika kita sujud dalam penyembahan Tuhan dengan sujud penghormatan gitu loh. Beda, yang membuat beda itu bukan. Enggak, saya nggak tanya artinya. Saya tanya bedanya gerakan tubuh nih. Kamu ya sama Bu, kalau kalau sama kok kamu bedakan. Sekarang saya tanya, bagaimana kamu bisa mengatakan ketika Yahya bersujud kepada Isa itu bukan menyembah? Hah? Dan kenapa? Oke, saya tanya, Yahya pada waktu itu masih di dalam kandungan, Isa masih di dalam kandungan Maryam. Siapa yang menyuruh Yahya sujud kepada Isa? Bu, Nabi Yahya itu nabi, Bu. Nabi dia itu loh. Nabi pun dia masih nabi. Masa ada nabi menyembah nabi, Bu? Nabi menyembah nabi. Enggak, saya tanya. Nabi itu nabi. Sekarang saya tanya, loh, sujud sebagai apa? Di situ dikatakan apa? Sebagai Isa itu adalah firman Allah, betul? Diciptakan dengan firman Allah. Loh, kalau diciptakan dengan firman, sekarang saya tanya, Yahya di dalam kandungan ibunya diciptakan dengan firman Allah nggak? Iya, sama. Kenapa Isa tidak sujud kepada Yahya? Yahya lebih tua daripada Isa. Yang muda sujud kepada yang tua, apa yang tua sujud kepada yang muda? Nah, kan sudah dijelaskan di tafsirnya tadi. Karena Nabi Yahya membenarkan nanti tentang keadaan Isa. Kamu tahu nggak kenapa Yahya itu sujud kepada Isa? Karena Isa itu bukanlah manusia seperti kamu dan saya. Dia firman yang turun, kalimatullah alquha ila Maryam dan Rohullah. Kamu gimana sih? Tadi kamu mengatakan Yahya sujud kepada Isa karena Isa diciptakan diciptakan dengan firman Allah. Sekarang saya balik, saya tanya, apakah Yahya tidak diciptakan dengan firman Allah? Hah? Sama. Oh, oke, dua-duanya sama-sama diciptakan. Lebih tua mana, Yahya sama Isa? Yahya. Lah, kenapa bukan Isa yang sujud kepada Yahya? Bu, ya. Yang penting saya dikasih waktu, saya akan jawab. Itu gampang, Bu. Kamu jawab, tapi jawabanmu kalau hanya masalah umur. Jawabannya begini. Kalau hanya masalah umur, mentang-mentang Yahya yang lebih tua, dulu santai dulu. Mentang-mentang Yahya yang lebih tua, lalu membenarkan Nabi Isa, lalu seolah-olah Nabi Isa lebih keren seperti itu. Oh, jelas. Saja, Bu. Sekarang saya saja. Baik, saya tanya sama. Enggak, saya tanya sama kamu. Yang disujudi. Saya belum selesai ngomongnya, Bu. Enggak, satu-satu kamu kemana-mana. Saya tanya sama kamu. Dulu. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama Ibu kamu. enggak terima. Enggak, saya tanya sama Ibu kamu. memahami Al-Quran sesuai pemahaman Ibu. Saya enggak dikasih ngomong. Saya tanya sama kamu. Ada dua orang nih. Ini dan ini. Ini sujud kepada yang ini. Menurut
Gimana sih, Bu? Ada 2 orang. Ini sujud. Sekarang saya tanya, mana yang lebih tinggi kira-kira? Yang ini yang disujuti atau yang bersujud kepadanya? Yang disujuti. Ya sudah, sesimpel itu. Sekarang Terus dia Tuhan langsung seperti itu? bukan, kamu nggak ngerti. Dia itu firman yang ilahi. Kamu ngerti nggak? Ini mau menggunakan pemahaman Islam apa Kristen? Kalau pemahaman Kristen, oke, terserah ibu, itu keimanan ibu. Kalau pemahaman Islam, Yesus, atau kalau kita samakan dengan Nabi Isa, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sama seperti Nabi Adam, gak ada bedanya. Cuma bedanya Nabi Isa punya kemuliaan tersendiri, Nabi Adam punya kemuliaan tersendiri, Nabi Yahya punya kemuliaan tersendiri. Biasa aja gitu loh. Nggak wow banget. Contoh, saya kasih contoh Bu ya. Ibu tadi mengatakan, kan lebih tua Yahya daripada Nabi Isa. Kenapa kok Yahya yang disuruh sujud? Apakah ketika lebih tua itu menunjukkan berarti seperti itu? Ya, Siapa yang menyuruh Yahya di dalam kandungan sujud kepada Isa? ya nggak ada. Sekarang kamu tanya. Kalau memang Oke, lebih tua, ya, sekarang saya tanya. Iblis lebih tua daripada Nabi Adam. Sekarang- Apakah Nabi Adam lalu keren itu ketika Sekarang- Iblis sujud? Sekarang saya tanya. Gimana sih? Sekarang saya tanya ya, kamu mana tuh biasa aja. Sejak kapan ada bayi sujud kepada bayi lainnya di dalam kandungan? Pertanyaan saya. Peristiwa ini dicatat ya, karena ada maksud dan makna tertentu. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Yohanes Pembaptis sujud. Tapi kata apa? Bayi di dalam kandunganku melonjak sukacita. Siapakah aku ini? Kata Elizabeth. Apa karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kenapa? Karena dikatakan pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, dikatakan Zakaria, Elizabeth akan mengandung. Oke. Dan anaknya di dalam kandungannya itu, Apa dia cuma? akan apa? Membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Betul nggak? Nggak, saya tanya, kamu nih jangan, kamu kata Tuhan aja nggak mudeng-mudeng. Kamu pikir Tuhan itu? Tunggu dulu, kalau cuma framingan seperti itu saya bisa Nggak, Bu. Maksudnya nggak, sekarang saya tanya di dalam Alkitab saya. Ini. Di dalam Alkitab saya, Yohanes Pembaptis itu berkata, akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan. Betul? terus Lo kok terus kok masuk kamu? Kamu konfirmasi selesaikan dulu. dulu narasinya baru saya jawab gitu loh. Nanti saya jawab panjang. Oke, sampai sekarang nonton. saya buka di Yesaya 43. Siapakah yang akan datang itu? Siapakah Saya baca dulu ini ya. Saya baca dulu ini ya. Matius 26 nomor 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, sejak kapan ada Tuhan sujud kepada Tuhan?" Ayo. Sejak kapan ada ceritanya Tuhan sujud kepada Tuhan? Kan nggak nyambung juga gitu loh. Sejak kapan? Ya Yesus itu firman. Dialah sang firman. Kok dia masih sujud kepada Bapa? Kok Tuhan sujud kepada Tuhan? Ini kan tambah ngawur Bu, gitu loh. Kalau memang sisi ketuaan yang ibu kritisi kan Yahya lebih tua 6 bulan daripada Isa. Saya nggak ngerti ketuaan. Kamu gimana sih? Yohanes Pembaptis saja bilang, dia yang akan datang setelah aku secara manusia. Yohanes Pembaptis lebih tua. Tapi Yohanes Pembaptis apa? Dia telah ada sebelum aku. Kamu nih gimana sih orang mudeng-mudeng? Kemanusiaan Yesus itu bukanlah eksistensi pertama. Kemanusiaan Yesus itu yang ada di dalam rahim Maria itu permulaannya awal sebagai manusia, sebagai Adam. Tetapi eksistensi bukan pada waktu dia jadi manusia. Makanya Yohanes mengatakan dia sesudah aku, tapi dia sudah ada sebelum aku. Di mana? Maleakhi 5 ayat yang kedua dikatakan apa? Raja Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu. Engkau, hai Bethlehem Efrata, sekali-kali bukan yang terkecil di antara kaum Yehuda, tetapi apa? Akan lahir daripadamu seorang yang akan memerintah Israel. Itu buatan tentang Raja Mesias yang permulaannya, ini saya kasih tahu kamu nih, sudah ada sejak sebelum waktu, ada sejak kekal. Jadi permulaan Yesus itu sebelum dunia ini diciptakan sudah ada, sejak kekal dia sudah ada.
Saya tidak menyangkal itu, karena itu keimanan ibu. Makanya saya Jadi kasih kalau tahu. itu dikait, Bu, tapi Iya. kalau itu dikaitkan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa agak nyambung, Bu. Nabi Yahya di riwayat yang ibu pakai sujud kepada Nabi Isa dalam kandungan. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, kenapa Yahya di dalam kandungan sujud kepada Isa? Lah, kan ada ini, saya baca riwayatnya. Kan ada di riwayatnya itu, Bu. Sudah dijelaskan ini, Bu. Ini ya, saya baca riwayatnya ya. Nih. Kan ini ada nih, loh. Nih ya, Ibnu Katsir ya, yang ibu baca tadi ya. Bentar. Riwayat Al-Afina ini. Mana wis? Silam, biar. Pokoknya karena kamu sering sujud kepada batu hitam jadi ambiar. Ya tunggu dulu, kan framing kan. Nanti kalau framing saya bisa juga nanti. Ketika anak yang dalam kandunganku sujud kepada anak yang ada di dalam kandunganmu, falidzalika tasdiquhu bi Isa. Sujudnya itu menunjukkan tasdiquhu bi Isa, membenarkan dengan Isa, membenarkan adanya kepada Nabi Isa. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Wahwa awwalu man saddaqa bi Isa. Bahwa Nabi Yahya orang pertama kali yang membenarkan tentang Nabi Isa. Wa kalimatullah Isa, dan kalimat dari Allah adalah Isa. Wahwa akbaru min Isa, dan Nabi Yahya lebih tua daripada Isa alaihi salam. Udah, gini aja. Loh, sekarang sekarang saya kalau tanya. memang tunggu dulu, sabar dulu, saya belum selesai gitu. Santai dulu, Ibu. Nah, kalau memang di sini kan ada lafaz nih, wahwa akbar min Isa. Dia lebih tua daripada Isa. Kalau cuma ini yang dipermasalahkan alasannya, maka saya mengatakan dulu iblis itu lebih tua daripada Adam, malaikat itu lebih tua daripada Adam. Ternyata Allah menyuruh semua makhluk di surga sujud kepada Adam. Biasa saja. Apakah Adam kemudian jadi Tuhan gitu? Padahal dia lahir tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. Lebih keren daripada Yesus, lebih keren daripada Nabi Isa. Lalu kalau nanti kalimatullah ini dimaknai sama ibu, kalimatullah dimaknai berarti kalimatullah ini adalah firman Allah. Beda. Kalimat itu bukan logos yang ada di dalam Yohanes. Kalau kalimatullah yang ada dalam Al-Quran masuknya ke rema, bukan ke logos. Itu rema, bukan logos. Jadi kalau dikaitkan Yesus dengan kalimatullah di dalam Al-Quran, itu nggak nyambung, Ibu. Begitu. Jadi menurutmu kalimat itu Yunaninya dimaknai logos, kalimatullah dimaknai logos Allah di dalam Quran, nggak ada. Itu masuknya ke rema. Kalau rema berarti Allah diciptakan dengan kun fayakun. Begitu, saudara. Sudah ya? Sudah. Kamu tadi nggak nyambung. Ini kamu blunder. Kamu mengatakan Yahya diciptakan dengan kalimatullah, betul nggak? Isa, yang saya baca riwayatnya Isa. Sekarang saya tanya, kamu bilang Yahya sujud kepada Isa karena Isa diciptakan dengan kalimatullah, perkataan. Sekarang saya tanya, Yahya diciptakan dengan kalimatullah nggak? Iya, sama. Loh, terus bedanya apa? Penyebutan, penghususan Nabi Isa itu li syarafihi, karena kemuliaannya dia. Gitu di. Nggak, gini loh, saya tanya. Jangan separuh-separuh. Saya tanya, menurut kamu Isa diciptakan dengan kalimatnya? Isa itu bukan kalimatnya. Padahal saya bisa bacakan kamu surat 3 ayat 45. Kalau kamu berkata bahwa kalimat itu hanya perkataan, kamu keliru. Saya kasih tahu kamu nih, surat 3 ayat 45 nih. Kepada malaikat, ketika malaikat itu berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Pertanyaan saya, ada firman kok sudah punya nama? Coba kamu jawab. Karena ibu bacanya agak selesai. Oke, ini ya. Karena ibu bacanya agak selesai. Coba, nih. Enggak, kamu jawab dulu tadi. Yahya diciptakan dengan kalimat Allah. Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Nah terus kenapa Yahyanya sujud kepada Isa? Bedanya apa? Kan sama-sama ciptaan Allah. Hah? Ya, santai dulu ya. Santai Ibu ya. Nih. Nah, kan tadi sampean bahwa surah 3 berarti Ali Imran ayat 45. Coba baca sampai selesai. Kalau ibu baca sampai selesai, ini ada nih. Nih ya. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inna, ayat-ayat setelahnya itu coba baca. Ayat 59-nya. Inna masala Isa indallah,
permisalan Isa menurut Allah kamatsali Adam, persis seperti Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan sama-sama dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah bilang kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Makanya jangan potong-potong. Tadi saya disalahkan baca Bible sepotong-sepotong. Giliran ibu baca Al-Quran sepotong-sepotong, boleh seperti itu. Jangan standar janda lah, Bu. Udah? Ya, lanjut. Sekarang saya tanya, di mana Isa itu diciptakan dari tanah? Hah? Sedangkan di lo mana? Surat Ali Imran. Sekarang saya tanya, At-Tahrim ayat 12 dikatakan apa? Allah musuh kami meniupkan ruh ke dalam farjahnya Maryam. Di mana dikatakan Isa dibuat dari tanah? Saya tanya. Masa? Tadi apa yang saya bacakan, Bu? Enggak, sekarang saya tanya, kalimat Allahmu itu kekal apa tidak? Kalimatullah. Kalimatullah, kalamnya, kalam Allah sebagai sifat, ya kekal. Adakah yang kekal selain Allahmu? Enggak ada. Allah dan kalimatmu itu satu apa dua? Kok bisa dihitung? Dia sifat kok, bukan eksistensi. Oh, berarti kalau bukan personal, oke, sekarang saya dua, tanya, Bu. kalimat Allahmu itu Allah atau bukan? Gimana? Ulangi, Bu. Macet lagi. Ulangi. Tadi sampai ngomongnya kecepatan. Allahmu kekal apa enggak? Kekal. Kalimatnya kekal apa enggak? Iya, jelas. Kalimatnya itu Allah apa bukan? Itu sifatnya, bukanlah. Bukan. Berarti kalimatmu dan Allahmu itu dua yang berbeda, dua eksistensi yang beda. Bukan eksistensi, itu sifat, Bu, bukan personal. Iya, saya tanya, berarti kamu ada dua yang kekal. Selain Allah ada yang lain yang kekal selain Allahmu. Segala sesuatu yang menyatu pada diri Allah itu kekal. Makanya sifat Allah itu kekal. Ini kolik apa makhluk? Makhluk kalau kertasnya. Gimana sih, Bu? Kan Ibu nanya buku. Saya tanya. Kalau buku ya makhluk. Saya tanya. Quranmu ini mempunyai dua kodrat, betul? Kalam nafsi dan kalam lafzi, betul? Kalam nafsi dan Ini pura-pura beok nih. kalam nafsi dan kalam lafzi, betul? lafzi, bukan lafzi, lafzi. Udah, lafzi. Iya. Lafzi, betul? Ya. Sekarang, sebagai kalam nafsi, dia bersifat kekal, kodim, sehakikat dengan Allah. Kalau apa kalam tidak? lafzi enggak, kalau kalam nafsi iya. Oke, Quranmu ini bersifat kalam nafsi, kodim, kekal, sehakikat dengan Allahmu tidak sama-sama bersifat kekal. Iya. Dia juga punya kodrat natur kalam lafzi, betul? Lafzi, tadi kau bilang apa? Lafi. Gimana sih? Itu bukan personil, Bu, bukan personal itu. Personal Saya nggak tanya itu. Saya tanya ini ada satu apa benda, makhluk, whatever it is, ya, yang punya dua natur, sehakikat dengan Allahmu, tapi juga dia bersifat ciptaan. Bukunya ini kan ciptaan orang kafir ini, penemuan kafir. Betul, kertasnya buatan orang kafir dari Cina. Kertasnya diimpor dari Cina. Mesin cetaknya dibikin sama orang Kristen, Johannes Gutenberg. Nah, sekarang pertanyaan saya ini kalam lafaznya Allah ini tidak kekal, ciptaan makhluk, betul? Bukunya itu, buku ini makhluk katamu. Kalau kami nggak bilang, buku ini bukan makhluk. Yang makhluk itu hanya ada dua di dalam Alkitab. Makhluk ilahi, para Allah, dan manusia, makhluk jasmani. Nah, kamu enggak, kereta api makhluk, ya kan? Ini makhluk. Nih, spidol makhluk. Ini kamu. Makhluk itu apa artinya? Loh, nah itu kan definisi kamu. Makhluk itu selain pencipta, selain kholik, betul? Ciptaan. Iya. Nah, kalau kami enggak, definisi kami enggak begitu. Saya cuma dari mana definisi Ibu itu? 1 Korintus 15. Makanya kamu enggak baca Alkitab, enggak mudeng-mudeng kamu. Sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Ini ada satu being yang dia punya dua natur. Ya kan? Ini kok kamu punya dua natur? Loh, kalam nafsi dan kalam nafsi itu apa? Punya dua sifat enggak ini? Iya. Jangan iya aja, iya apa enggak? Iya, kalam lafzi, kalam nafsi kan maksudnya kan? Iya, kalam apa lafzi tadi kau bilang dan kalam nafsi, betul? Iya. Nah, iya kalau aku ilat Jawa, Iya. Terus apanya yang mau ditanyain gitu loh? Loh, kamu jangan ngomong gitu loh, kamu memang orang Arab, hah?
saya bukan orang Arab. Nah, tapi saya makanya. bisa bahasa Arab gitu loh. Tapi kan ijazah saya bukan lahir dari orang Arab. Kamu gimana sih? Iya, iya biasanya kalau sudah. saya bisa bahasa Arab, kalau ibu Arab maklum gitu. Ya nggak apa-apa, Bu Arab maklum daripada anu. Ya Bahasa maksudnya yang Yunani ditanyain katanya apanya bisa, Bu, pas dari dalam kalam celana lafzi kok nggak di bisa? situ. Ya ditanyain apanya? Sudah, sekarang kembali ke sini. Saya tanya, ini punya dua kodrat, dua natur, betul? Kalam nafsi dan kalam lafzi, ya Banda? Nah sekarang saya tanya, sebagai kalam nafsinya, apa tadi nafsi? Kau coba sebutin apa tadi? Belibet kayak budak korla di mulut aku. Apa tadi kau bilang? Kalam apa? Kalam lafzi. Lafzi ini kan makhluk ciptaan, betul? Sebagai kalam nafsinya Allah, jiwanya Allah. Ini Allah apa bukan kalimatullah yang ada di dalam buku ini loh? Ya bukan lah. Bu, ini ya, saya jelaskan Kalam ya. nafsinya Allah. Dengarkan dulu. Kalam Biar sampai nafsinya Allah atau bukan? Jawab. Nih. Dikira saya tidak punya dalil mungkin gitu loh. Pertanyaan ibu itu, Laper gue jadinya ngomong sama lu. Bener-bener. ibu mau sahur tak? Mau sahur? Nah, kalau puasa nggak kayak kalian bilang-bilang. Bubarin warung-warung makan. Nih, ya. Tunjuknya bahasa cacing mulu. Kamu tuh sok pinter ya. Paling ngerti bahasa cacing. Dulu biar saya terangkan gitu loh. Annal Quran, bahwa Al-Quran bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluk. Kalau Al-Quran maksudnya adalah kalam nafsi yang sifat yang ada pada diri Allah, maka itu bukan makhluk. Wa ammal Quran bima'nal lafzi, adapun Al-Quran dengan makna lafzi, alladzi naqra'uhu, yang kita baca di sebuah kertas, maka fahuwa makhluk, itu adalah makhluk. Nah, kalau pertanyaannya begini Ibu, apakah sifat Allah itu adalah Allah? Yang enggak, bukan. Oke, baik. Personilnya itu zat itu bukan zat kayak sains ya, ZAET bukan. Aku tapi tahu. ada T-nya. Zat, Ya, aku tahu. ya, Allah ya. itu sejenis zat. Aku tahu itu. Iya Bu, ya Bu. Nama sejenis zat itu namanya Allah. Ya, Aku tunggu ngerti. dulu, santai dulu ya. Nah, personilnya Allah. Nah, Allah itu punya sifat, Bu. Maha mendengar, ada sifat maha melihat, maha berfirman, dan lain sebagainya. Kalau ibu hanya menghususkan maha firman saja, kita nggak sama dengan Kristen, Bu. Kalau Kristen, ya, yang disembah firmannya saja. Sedangkan Allah punya banyak sifat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Banyak kan sifat Allah kan? Kristen itu menyembah firman-Nya, satu dari ribuan sifatnya yang ada pada diri Allah, sehingga Islam melarang untuk menyembah firman, nggak boleh. Karena dengan Islam menyembah firman tidak mewakili penyembahan yang lain, tidak menyembah maha kekasih Allah, tidak menyembah maha mendengar Allah, tidak menyembah maha melihat Allah, hanya maha berfirman Allah yang disembah. Sedangkan Islam menyembah Allahnya, jadi segala sifat yang menyatu kepada Allah maka terwakili atas penyembahan tersebut. Bukan hanya dibedain firmannya beda, maha melihatnya beda, maha mendengarnya beda. Kalau seperti itu berarti menyembah firman tidak mewakili semua sifatnya. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, maka semua sifat yang nyatu ke Allah itu sudah terwakili, begitu loh. Sudah. Paham gak sih? Ya, paham. Sekarang saya tanya sama kamu. Ketika di dalam Quran kalimatullah itu kolik apa ciptaan, apa makhluk? Tadi dikatakan kalam nafsinya Allah bukan makhluk. Kalau bukan makhluk apa? Sifat Allah. Sifat Allah itu Allah apa? Kolik apa makhluk? Sifat Allah itu kolik apa makhluk? Ya kholik lah, kan ada di dalam diri Allah. Ya sudah, selesai perdebatan kita. Begitulah Yesus. Ya, kamu bertanya apakah firman itu kekal? Apakah firman itu Allah? Kamu tadi mengatakan kalam nafsinya Allah adalah kolik, adalah pencipta. Di dalam Alkitab saya, dalam Yohanes 1 ayat 1-3 berkata apa? Firman Allah, logos Allah yang ada di dalam dirinya, perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama dia itu bukan ciptaan. Dia adalah Allah. Dan Yohanes 1:3 berkata apa? Di dalam
dalam dialah melalui sang firman hidup inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Permasalahannya, bedanya Islam dengan Kristen. Selesai, Yesus itu Allah. Kamu sudah membuktikan diri sebagai kalimatullah di Allah. Makanya kalimatullah sebentar. Kita ada Oke, sebentar. Nggak ada bedanya. Sekarang. Beda. Sekarang, sekarang saya tanya. Ketika kalimatullah al-Qoha ila Maryam, kalimatullah itu turun di dalam rahim Maryam menjadi manusia bernama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu punya 2 kodrat apa tidak? Jawab. Bu, kalau sampean bertanya Quran, berarti kamu standar Buddha. Kalimatullah berarti bukan firman Allah keluar dari diri Allah, bukan. Teman-teman, Ustadz Wafi ini standar Buddha. Kenapa? Dia bilang, loh ini saya buktikan nih. Kamu mengatakan sebentar. Kamu percaya kalimatullah nusul jadi buku, jadi kitab Quran, dan Quran ini punya 2 natur, kalam nafsi dan kalam lafsi. Sekarang saya tanya, di dalam Quranmu dikatakan kalimatullah surat 4 ayat 171, kalimatullah al-Qoha ila Maryam wa rohu minhu. Bukan hanya dia kalimat, itu bukan kalimatullah, kalam nafsi, bukan, Bu. Sebentar. Aduh, perut gua sakit. Kamu jangan nyela-nyela aku ngomong, gantian. Gantian. Ya, Bu. Kamu ini standar janda, ya. Kamu mengatakan ketika kalimatullah itu turun jadi kitab, nusuk jadi buku, maka Quranmu ini punya 2 natur, kalam nafsi yaitu pencipta dan kalam lafsi yaitu ciptaan. Berarti Quranmu ini pencipta sekaligus ciptaan. Kamu tadi mengatakan demikian. No, sekarang bentar. Sekarang saya tanya. Di dalam Quranmu ketika dikatakan kalimatullah al-Qoha ila Maryam wa rohu minhu, kalimat itu turun ke dalam rahim Maryam menjadi manusia dan roh Allah itu sendiri. Makanya Yahya sujud kepada Isa karena kenapa ya sujud kepada Isa? Karena dia itu bukan dari bumi. Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Kalimatullah itu turun dari surga ke dalam rahim Maryam menjadi manusia. Aku bukan dari bumi, kata Yesus. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Aku turun dari surga, kamu dari bumi, itu bedanya. Ngerti? Makanya manusia yang dari bawah ini sujud kepada Adam kedua yang turun dari surga. 1 Korintus 15 ayat 44, 45 dan 46. Ya, sudah. Saya mau kasih tahu kamu, sujud itu menyembah, bukan dia sebagai pencipta Allah, tidak. Yesus datang itu bukan untuk menyatakan akulah Allah pencipta, sembahlah aku. Kamu keliru. Dia datang itu sebagai Mesias, Al-Masih. Dan Al-Masih adalah Tuhan di bumi. Kamu baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Al-Masih, Mesias, di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Ketuhanan Yesus, kemanusiaannya itulah yang bergelar Tuhan. Gelar ketuhanan yang kita terapkan kurios, Rob, yang kita sematkan kepada Yesus itu karena dia Mesias. Maka tadi loh saya baca, kamu bilang proskuneo. Ini saya bacakan Matius 2. Saya bacakan kamu Matius 2. Yesus itu bukan turun dari surga, dari rahim Maria, jangan dikarang-karang, Bu. Loh, Quran 4 ayat 171 berkata apa? Kalimatullah yang dilemparkan ke, saya tanya, kalimatullah al-Qoha, sebentar. Saya tanya sama kamu, surat 4 ayat 171, kalimatullah al-Qoha ila Maryam, kalimatnya Allah yang dilemparkan ke bawah ke dalam rahim Maria. Dilemparkan ke bawah tadinya di mana, saya tanya? Bu, tunggu dulu. Saya tanya surat 4 ayat 171, kalimatullah al-Qoha ila Maryam, kalimatnya yang dilemparkan, dilemparkan ke bawah. Kalau dia dilemparkan ke bawah, tadinya dari atas nggak? Ya, itu saya jawab ya. Kamu tadi sudah ngomong kalimatullah itu kolik, sifat yang di dalam Allahmu, yang satu di dalam Allahmu itulah Allah, kolik pencipta. Dan kalimat Allah yang kolik, yang pencipta ini diturunkan ke bawah, diutus. Maka dikatakan dia utusan, diutus apa? Dari surga. Maka kami percaya apa? Yesus itu adalah firman Allah yang diutusnya ke dalam dunia. Galatia 4 ayat 4, Yesus berkata apa? Aku diutus turun
Gini, saya Kok salah? Orang itu Alkitab saya dulu. kok. Kalau kalimatullah dalam Al-Quran, ibu maknai adalah kalimatullah sifat Allah, ya, sifat Allah yang keluar dari Allah, lalu jadi orang yang namanya Isa, itu salah, Bu. Ibu Sofi tidak akan pernah menemukan pemahaman satu pun di dalam Islam. Saya tunggu sampai Yesus datang lagi, Bu, ya. Satu pun pemahaman bahwa sifat Allah bisa keluar dari Allah lalu jadi orang atau jadi buku. Nggak ada. Makanya ibu ketika mengatakan Al-Quran adalah sifat Allah, firman Allah yang nuzul jadi Al-Quran, itu salah, Bu. Salah, saya terangkan ya, saya terangkan. Kalau sifat Allah yang ada pada diri Allah itu bisa keluar dari Allah, jadi orang, nuzul jadi buku, itu mustahil, karena sifat tidak akan pernah keluar dari personalnya. Pernahkah suara saya keluar dari saya lalu jadi saya begitu? Kan nggak pernah, saudara. Itu gak logik gitu loh. Kalau Anda memaknai kalimatullah dalam Al-Quran adalah kalimat Allah, firman Allah yang keluar dari Allah jadi manusia, maka itu terbantahkan oleh surah Maryam ayat 36. Nih, apa kata Nabi Isa? Apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quran, guys? Ini ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nah, kalau dia sendiri adalah Tuhan yang merupakan firman Allah yang turun ke dunia, gak mungkin dia ngomong begini, sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kata siapa di sini? Surat berapa itu? Surah berapa? Isa. Surah berapa? Surah 19 ayat 37, surah Maryam ayat 36, ayat 36. Jujur. Selamat datang Ibu Sofi. Wah, apa sih? Lu udah kalah juga muter-muter macam. Kamu sudah mengakui Ibu kalimat Sofi, Allah tunggu itu dulu, adalah tunggu dulu. Kholik, pencipta. Sudah. Tunggu dulu. selesai. Nah, kesalahan Ibu Sofi. Bentar. Surah 19 ayat berapa tadi? Ayat 36. Nih ya, wah, wajahnya Ibu Sofi mulai memerah, guys. Jadi Merah sembarangan. Tidak apa-apa, Bu, kan tambah merah tambah cantik gitu loh, Bu. Jadi begini, Ibu Sofi itu salah memahami ini, kawan. Ya. Gak ada, aku salah memahami, kamu yang gak bisa memahami. Iya. Nanti kalau aku tunjukkan sama kamu bahwa firman itu bisa menjadi manusia ya. Iya, tunggu dulu ini ya. Nuzulul Quran. Dikira sama Ibu Sofi, nuzul Quran ini dikira adalah firman Allah, kalamullah yang keluar dari Allah lalu jadi Al-Quran. Lah ini pemahaman yang salah ini. Jadi konsletnya di sini. Al-Quran dikira adalah firman Allah yang keluar dari diri Allah lalu jadi buku, jadi Quran. Ini salahnya. Kenapa saya katakan salah? Berarti Ibu Sofi tidak paham tentang teori pewahyuan Quran. Nih, ya, saya kasih tahu, Bu, ya. Nih, Al-Quran kalamullah. Wa nu'minu, kita beriman bi annal Qur'anal azim, bahwa Quran yang agung ini adalah kalamuhu al-qadim, adalah firman Allah yang qadim, tidak ada awalnya, sama seperti Allah. Wa kitabuhu, dan kitab Al-Quran ini al-munazzal, yang diturunkan oleh Allah ala nabihi wa rasulihi Muhammad, kepada utusannya Nabi Muhammad. Wa'lam, ketahuilah bi annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Quran yutlaku bil istirak ala maknanya ini. Al-Quran itu mengandung dua makna. Ahaduhuma adalah al-kalamul qadim. Makna yang pertama dari Al-Quran adalah kalam yang qadim, yang gak ada awalnya, yang ada pada diri Allah, gak pernah keluar dari diri Allah. Wasani, yang kedua adalah an-nazmu al-makru al-masmu, kitab yang kita baca, yang kita dengar, al-mahfud yang dijaga, al-maktub yang tertulis, baina daftayil mushaf, di dalam dua lembaran mushaf, dua sampul mushaf. Wahwa kitabullah ta'ala, kalau mushafnya yang dibahas itu adalah kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah bilisani Jibril, dengan menggunakan lisan malaikat Jibril. Al-Mangkul, yang diriwayatkan bitawatur, dengan tawatur. Al-Mu'jiz, yang menjadi mukjizat lil bashar, untuk makhluk, untuk manusia. Nah, kalau Quran kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah, begini, Bu. Nih ya, ini Ibu gak paham nuzul Quran sih.
Wa tasmiyatuhu bil makna al-awwal, penamaan Al-Qur'an dengan makna yang pertama sebagai kalamullah bi'atibar annahu sifatun, bahwa kalamullah firman Allah itu menjadi sifat lahu bagi Allah Ta'ala qadimah yang gak ada awalnya, azaliyah, sebelum segala sesuatu ada dia sudah ada. Nah, wabil makna tsani, kalau Qur'annya Bu yang Ibu pegang itu begini, penurunannya begini, annahu ta'ala ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Allah menciptakan kata-kata lalu Allah taruh di lauh mahfud. Dalilnya mana? Kama qala ta'ala bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Ini surah Al-Buruj ayat 21-22. Bahwa Quran ini ada di lauh mahfud. Jadi Allah menciptakan sebuah kata-kata lalu Allah taruh di namanya lauh mahfud. Nih ya, lauh mahfud. Nah, mahfud. Setelah Allah menciptakan kata-kata ini lalu ditaruh di lauh mahfud, nanti Al-Quran ini diletakkan di namanya Baitul Izzah. Santai dulu, Bu. Ciptain kata-kata diletakkan di sini, dipindahin ini kayak lu ngerti gak sih? Ini kayak kirim paket lewat Tiki. Saya belum selesai, weh. Ustaz Wafi, ini kirim paket lewat Tiki namanya. Saya belum selesai. Nah, di Baitul Izzah ini namanya langit pertama, Bu. Inilah Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad tadrijian, secara berangsur-angsur. Jadi Allah menciptakan kata-kata Al-Quran itu Allah taruh di lauh mahfud. Jadi bukan sifat Allah yang jadi buku, Bu. Aduh, ini Ibu salah paham. Metode pewahyuan Ibu tidak paham ternyata. Gitu loh, Bu. Jadi bukan sifat Allah keluar lalu jadi buku ke dunia, bukan. Tapi Allah menciptakan sebuah kata-kata sesuai dengan firman-Nya, dan kata-kata itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara tadrijian, berangsur-angsur. Jadi kalau Ibu mengatakan di buku itu memiliki dua sudut pandang, maka Ibu gagal total. Karena kalau dimaksud adalah firman Allah itu yang ada pada diri Allah, yang tanpa awal tanpa akhir, yang dia juga kekal ada pada Allah, itu gak pernah keluar, apalagi jadi buku, jadi orang, gak, Bu. Itulah konsep Islam. Jangan disama-samakan dengan konsep Kristen yang firman Allahnya jadi orang tapi orangnya masih butuh firman lagi, gitu loh. Sudah? Ya, sudah, Bu. Sekarang kamu mengatakan kata-kata yang ditaruh di lauhul mahfuz itu bukan kata-kata yang keluar dari dalam diri Allah, betul? Bukan. Oke. Berarti ketika Allah mau berkata-kata dan kata-kata yang ditaruh ditaruh di lauhul mahfuz lalu menjadi kitab Quranmu, berarti ini kata-kata ini bukan dari pikirannya Allahmu, betul? Allahmu ketika ngomong itu tidak pernah dipikir dulu, betul? Betul? Kok tidak pernah dipikir dulu? Dari mana pemahamannya itu? Saya kasih tahu kamu ya. Apa itu artinya logos atau firman? Ya, ini konsep di dalam Alkitab saya. Yang namanya logos itu adalah perkataan yang internal di dalam diri Allah dan kekal bersama-sama dengan Dia, bukan ciptaan. Ketika Allah berfirman, maka leko, perkataan yang keluar dari dalam diri Allah, leko bukan logos, adalah ekspresi cerminan daripada hikmat pengetahuan logos yang di dalam diri Allah. Sama seperti kita. Perkataan saya ini, saya kasih tahu kamu, leko, beramar, berkata-kata. Perkataan saya ini, itu sebelum saya ngomong, itu ada di dalam logos saya. Kamu mengatakan perkataan Allahmu itu bukan di dalam logos. Artinya Allahmu tuh nggak mikir kalau ngomong. Lego sama logos sama nggak? Ya. Kok macet? Lego Bukan sama macet. logos sama. Saya heran, segampang itu kamu nggak bisa ngerti. Saya kasih tahu kamu Saya ya. tanya Lego sama Jelas logos. berbeda. Saya kasih tahu kamu bedanya. Beda. Loh, sekarang saya kasih tahu kamu. Sebentar, saya Lego kasih tahu. itu asal kata dari logos, Bu. Logos itu diambil dari kata Lego, Bu. Saya tanya sama kamu, kata biologi dari kata bios dan logos, teologi, teos dan logos. Logos dalam kata biologi itu perkataan atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Logos itu dari akar kata Lego. Saya tanya, logos itu bukan Amar itu lego. beda sama logos. Saya tanya sama kamu sekarang, berarti Allahmu perkataan ini gak ada hubungannya sama Allah, betul? Kamu mengatakan Quran
tidak ada hubungan. Ini bukanlah isi hati Allahmu. Beda dengan Yesus. Yesus itu isi hati Allah lah, Bu. Loh, kamu berkata kata-kata itu diciptakan Allah, nggak ada hubungannya sama logosnya Allah. Sesuai dengan balik lagi. Berarti apa yang ada di sini ini bukan perkataan dari Allahmu, melainkan ini ciptaan. Makanya ada perkataan Muhammad di sini. Kalau kamu mengatakan Quran ini ada di Lauhul Mahfuz sejak kekal, kenapa ada perkataan Muhammad di sini? Apakah Allahmu sudah tahu ketika Muhammad itu kepergok dengan Maria Kiptiah sehingga turunlah surat At-Tahrim? Lebih dulu turun mana? Perkataan Muhammad yang ada di dalam Quranmu ini, atau Quranmu lebih dulu sebelum Muhammad berkata-kata? Lebih dulu mana? Gimana sih? Inilah kamu nggak tahu konsep logos. Saya kasih tahu kamu. Logos itu memang konsep, Bu. No, logos itu adalah ilmu pengetahuan, akar kata dasar logika. Ngerti kamu? Logika. Logika itu apa? Lego itu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lego, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah ekspresi dari logos yang ada di dalam diri kita. Saya kasih data ya. Dikira saya asumsi gitu nih. Makanya berlegoy. Lego itu artinya apa? Kata-kata yang keluar. Ucapan, pesan, catatan, alasan, doktrin, logos diambil berasal dari kata Yunani lego, dor. Selamat datang di kebenaran. Lego itu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Makanya legoy itu artinya berkata-kata. Kamu tau gak legoy? Iya, kenapa Ibu bilang logos dan lego itu beda? Ini logos itu diambil dari kata lego. Ini loh, saya ada datanya. Ini data saya, coba bantah data. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika Allah mau berfirman, perkataan itu keluar dari kalam yang di dalam dirinya atau tidak? Iya, bener. Loh, kok kamu tadi bilang gak ada hubungannya? Hah? Ini, Bu. Sekarang saya tanya, saya tanya, lego, perkataan yang keluar dari dalam dirimu, itu merupakan cerminan dari logos yang ada di dalam dirimu apa tidak? Ya jelas. Loh, Bu. Kamu kalau ngomong mikir firman duluan apa Allah tidak? itu sifat, Bu, sifat. Jadi tidak mungkin sifat itu keluar jadi orang. Tidak mungkin, Bu. Ada tak sifat manusia keluar dari diri manusia jadi orang gitu, jadi apa gitu kan? Enggak, Bu. Saya kasih tahu kamu, bagi manusia itu mustahil, ya. Logos yang keluar lewat mulut saya itu hanya sampai kepada kamu lewat gelombang suara, kamu bisa rekam, atau lewat buku. Itu logos yang keluar dari dalam diri saya menjadi lego. Tetapi Allah itu beda. Kamu baca ke dalam Kejadian. Sekarang kamu buka Targum Neofiti. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 1, Targum Neofiti. Kejadian 1 ayat 1 itu amar, bukan logos, Bu. Kamu buka Targum Neofiti Genesis 1. Bu, kalau Kejadian 1 ayat 1 itu amar, bukan logos. Kamu buka Targum Neofiti Kejadian 1 ayat 1. Ini pelan-pelan nih, nanti saya belum ke Kejadian 15. Kamu buka dulu Targum Neofiti. Kamu tuh ketik Targum Neofiti Genesis 1.2.1. Kejadian 1 ayat 1. Targum Neofiti Genesis 1.1. Capek sih ngomong. Udah ya. Di dalam Targum itu ada terjemah. Artinya adalah terjemahan bahasa Aramaik dari kitab Ibrani. Targum Neofiti ini kira-kira 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Saya bacain kamu. Ya, dikatakan di dalam kitab Torah Musa, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di dalam tafsiran bahasa Aramaiknya, Targum dari para nabi apa? From the beginning, with wisdom, the memra of the Lord created and perfected the heavens and the Lord. Dari sejak semula dengan hikmatnya, the memra of the Lord, memra Yod-Heh-Vav-Heh, Dafar Elohim, artinya apa? Firman Allah menciptakan dan menyempurnakan langit dan bumi. Saya bacakan kamu ayat ketiga. Di dalam kitab Torah Musa dikatakan, berfirmanlah Allah, Vayomer Elohim Yehior Vayior. Berfirmanlah Allah Elohim, jadilah terang dan terang itu jadi. Tetapi di dalam Targum para rabi dikatakan begini, and the memra of the Lord said, dan firman Allah berfirman, jadilah terang dan terang
dengan decree of his memra, sesuai dengan keputusan daripada firman-Nya, memranya Elohim. Lalu saya bacakan Kejadian 1 ayat 4, Targum Neofiti. And it was manifest before the Lord that the light was good, and the memra of the Lord separated the light from the darkness. Dan di dalam pandangan Allah, ya, dilihatnya itu baik, dan firman Allah memisahkan terang itu dari gelap. Lalu firman itu menamai terang itu hari, dan dia menyebut gelap itu malam atau laila. Dan itulah hari pertama. Lalu ayat 6 yang dikatakan, and the memra of the Lord said, dan firman Allah itu berfirman. Saya tanya, Yesus sama itu kamu. memra apa dafar? Yesus itu memra apa dafar? Memra itu bahasa Aramaik, dafar bahasa Ibrani. Oh iya. Dafar sama. Dafar Amar sama Elohim. dafar ini sama nggak? Bukan Amar itu berkata-kata. Dafar Elohim. Yaitu sebentar. Dafar Elohim. Dafar Pertanyaan Elohim. saya coba. Bahasa Aramaiknya memra Yahweh. Bahasa Yunaninya namanya Logos Hotheos. Bu, dalam Logosnya Allah Kejadian yang 1 satu ini ya. itu. Ini kalau Ibu pakai Kejadian 1. Sebentar, aku belum selesai. Aku tunjukkan bahwa Allah, firman-Nya Allah itu menjadi manusia. Kok kamu menyangkal itu? Loh, tunggu dulu. Kalau Ibu pakai Kejadian 1 nomor 3 itu kan menggunakan kata wayaumer. Berarti dari asal kata amar. Nah, kata-katanya kan wayaumer tuh. Kejadian 1 nomor 3. Di sini kalau kita lihat Ibraninya wayaumer. Berarti asal kata dasarnya adalah amar. Ingat, tiap kata yang dimulai dengan amar itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Ingat ya, ini ya. Setiap sesuatu. Gini loh, kamu udah jelaskan. Di dalam Targum Neofiti tadi yang beramar itu sang firman. Ngerti nggak maksud aku? Memra Yahweh sang firman itu berfirman. Ngerti nggak? Sang firman itu berfirman. Makanya sang firman kok berfirman gimana? Nah itu makanya kamu nggak mudah-mudah. Makanya. Oke, saya tanya, Yesus itu amar Elohim apa dafar Elohim? Pertanyaannya. Dafar. Yesus itu dafar Elohim, memra Yahweh. Ya berarti nggak sama, jangan pernah menyamakan antara Yohanes 1 nomor 1 dengan yang di Kejadian, itu beda, Bu. Kalau Yesus itu adalah dafar Elohim, sedangkan di dalam Kejadian 1 itu amar Elohim, berarti kan beda kan? Kamu kurang mudeng. Bukan begitu, Gus Wafi. Bukan begitu. Aduh, gue dari tekanan darah tinggi nih ngomong sama lu. Kurang mudeng-mudeng. Kalau dafar amar beda, Bu, gitu loh. Iya, makanya beda, makanya aku bilang. Iya, terus kenapa dikaitkan sama Kejadian 1? Sudah kamu jawab. Terus. Di dalam kitab Taurat Musa yang berfirman itu kan Allah, betul? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di dalam Targum enggak Allah, firman yang menciptakan. Maka Yohanes 1 ayat 1 itu mempunyai konsep yang firman ini menciptakan alam semesta dari mana? Ya dari konsep Yahudi ini. Karena Targum Neofiti itu ditulis 500 tahun sebelum Yesus dilahirkan, dan firman Allah pada mulanya dengan hikmatnya menciptakan alam semesta ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, di dalam Taurat Musa dikatakan Bayomer Elohim, berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Allah. Tapi di dalam Targum Neofiti bukan Allah yang berfirman, tetapi berfirmanlah sang memra, berfirmanlah sang firman. Begitu loh, ramudeng-mudeng sampean. Dafar Elohim, firman Allah itu bukan seperti dafarmu dan dafar. Logosnya Allah itu bukan seperti logosmu dan logos saya. Makanya saya tadi mengatakan, kalau logosmu dan logos saya hanya bisa sampai kepadamu dalam bentuk gelombang suara, dalam bentuk buku tulisan. Allah tidak. Ini saya tunjukkan buktinya sekarang. Saya tunjukkan buktinya bahwa firman Allah itu diutus ke bumi menjadi manusia. Kamu buka Kejadian 15 ayat 1. Karena gini loh, ini kalau kita lihat di dalam ini ya, di dalam Yunani Septuaginnya ya, Kejadian 1 nomor 1, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di sini kan kita titik tekannya di dalam lafal berfirmanlah Allah. Berarti berfirmanlah Allah. Yang disebut sang firman, ya, sang firman di dalam Perjanjian Baru kan Yesus itu sendiri. Yesus adalah sang firman, kan begitu kan? Nah, di sini di Kejadian 1 ini kai eipen. Di sini eipen.
Berarti Yesus itu bukan yang di Kejadian ya, beda ya. Kamu tuh Karena- gimana sih? Tadi sudah dijelaskan, Yesus itu firman Allah yang sudah ada sejak kekal. Maka daripada aku turun dari surga, ngerti gak? Karena Nah, aku turun dari berarti surga. Yesus itu adalah sang firman yang berfirman, begitu kan? Betul Aku nggak? capek sama kamu, gini-gini wes kamu nyembah Yesus belajar itu aswat aja katanya deh. sang firman. Capek gue. Udah gue jelasin berjam-jam gak ganti-ganti Tuhan juga capek gue. Udah, lu tunjuk aja hajar aswat. Ini coba lihat gini. Lah, Coba lihat Kejadian 1 nomor 3. hajar aswat. Bro. Capek aku udah lanjutin lain kali aja, udah capek Gini, pegel-pegel Mbak. nih badanku. Coba kita lihat ya Kejadian 1 nomor 3 ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau kita lihat Genesis, berarti Genesis ya kalau di dalam Ini Septuagint. ada temen gue mau gantiin gak? Gue mau pipis, capek gue beneran ngomong sama lu. Udah ngeyel, gak ngerti. Gak bisa ini. Coba aku Tunggu, minta ini Pak perbedaan Syair Yesus. berdarah mana ya? Pak Syair berdarah Ini ada saya ya? sedang membuktikan Aku bahwa kesel deh, Yesus kok yang ini bisa bukan sampai sang terang firman, gitu. gitu loh. Coba Pak Syair berdarah mana Loh, nih kok supaya malah melayani kabur kamu? sih? Bukan Santai, kabur, Bu, aku gitu. capek. Di sini tulisannya kan iPen, ya. Ini Tulisannya kan iPen. logosmu ini loh penuh diperbaiki, kayaknya ada yang error dalam otakmu itu. Bu, Makanya Yesus itu logos, sedangkan di dalam Genesis itu iPen itu beda Gus jadi Wafi, sama-sama gini, Ustad gini, Ustad Wafi, dengerin kata Bang Edis. Kamu tuh jangan sering duduk-dudukin kepalamu ke tanah, makanya lelet lambat. Kalau kepala, Coba kita bedakan ya, kita bedakan kalau antara kepalamu Genesis dengan sering Yohanes. dibenturkan, kepalamu sering dibenturkan Tunggu dulu, lantai santai jadi dulu. begini. Bikin aku capek dan kesel. Tunggu Beneran. dulu ini, kita Aku udah capek, ah. perhatikan ayatnya, kita 7 perhatikan jam, original 6 teksnya. jam, paling nggak tadi aku udah 6 hours ya. Kamu masih begini-begini ke arah batu hitam. Masih begini-begini ke arah batu. Aku udah capek Gus Wafi. Udah lanjutin besok aja. Capek bener aku melayani kamu. Bener capek gue melayani lu. Gak mudeng-mudeng. Bukan nggak mungkin karena ibu konsepnya Apa sih? salah gitu loh. Ibu sedang menyamakan sesuatu yang nggak sama. Kalau di Genesis tertulis Kai Aipen, ternyata di Yohanes adalah NRK Enhologos Logos. Itu kan sudah beda. Kenapa disama-samakan gitu loh? Jadi Yesus itu sebenarnya bukan sang firman. Terus siapa? Bukan sang firman. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Yesus bukan kalimatullah al-Qoha ila Maryam, lalu siapakah Yesus itu? Ah kan dibawa-bawa lagi ke Al-Quran kan? Saya sudah menjelaskan di awal kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Kamu tadi itu mengatakan bukan Yesus logos. bukanlah firman Allah. Sekarang saya tanya, kalau Yesus bukanlah firman Allah yang menjadi manusia, Yesus bukan kalimatullah al-Qoha ila Maryam wal ruhu minhu, siapakah Yesus itu menurut Ustadz Waifi Naja? Silakan. Ya, menurut saya menurut saya Yesus adalah penyampai firman, bukan sang firman. Bukan sang firman, Bu. Quran, Bukan. nih ya, Quran mengatakan ya dia adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam wal ruhu minhu. Nah, itu kan. Hadis Anas. Saya jelaskan kalimatullah Sebentar. logos. Hadis Anas bin Malik halaman 72, Muhammad berkata Isa adalah kalimatullah wal ruhullah, gelarnya firman Allah dan roh Allah. Pada waktu tadi saya bacakan tafsir Ibnu Katsir, Yahya sujud kepada Isa. Kamu mengatakan, oh serawana bedane podo wae iki, Bu. Podo wae iki serawana bedane. Sujud sama Saya ibadah itu tanya, beda, sebentar. Bu. Alkitab mengatakan apa? Aku turun dari surga, aku diutus Bapa ke dalam dunia menjadi manusia. Maka dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Bapa mengutus anaknya, yaitu firman yang ada di dalam dirinya, menjadi manusia. Dia firman yang menjadi manusia. Kamu berkata, dia bukan firman yang menjadi manusia, Bu. Loh, kalau dia bukan firman yang menjadi manusia, saya tanya, nabi lainnya nggak ada yang bangkit mengalahkan kematian. Ini pertanyaan terakhir. Sekarang ya. saya Pertanyaan tanya. terakhir. Ini Nah, terakhir. Ya. terakhir. Nabi, Terakhir. sebutkan Ini saya satu pertanyaan nabi. terakhir. Ini. Sebutkan Ini saya kalau satu sampean nabi. bisa jawab selesai. Kalau sampean bisa jawab selesai ini. Sebutkan satu nabi yang berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aduh, Aku telah banyak mati, lagi. namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kejahatan. Nabi mana? Sebutkan saya satu orang nabi
Ustadz Wafi, maka saya akan mualaf saat ini juga. Di depan 10.000 orang. Sebutkan satu orang, kalau Anda mengatakan Yesus hanya seorang nabi, sebutkan satu orang nabi yang berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saya kasih tahu Anda, bahkan Nabi Musa sampai sekarang aja masih di neraka. Tidak bisa keluar dari alam maut, masih di kuburan, karena kuncinya yang megang Yesus. Kalau Yesus nggak bukain pintu, loh, Yesus nggak bilang yang megang kuncinya surga Yesus. Muhammad keluar. Loh iya, Yesus bilang, segala kunci kerajaan surga di tanganku, kunci neraka di tangan, kunci maut di tangan Yesus. Makanya Nabi Musa sekarang nggak bisa bangkit dari alam maut karena kuncinya di tangan Yesus. Yang bilang semua akan digarami api neraka itu Yesus, Bu. Mana dikatakan manusia akan digarami api neraka? Semua akan digarami api neraka, kata dia. Semua akan masuk dalam baptisan api, digarami dengan api, bukan api neraka. Artinya apa? Semua akan masuk dalam percobaan. Ketika kamu mengikuti Yesus ada 3 tahapan. Kamu lahir kembali, dibaptis dari air dan roh. Kedua, kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kamu dipenuhi Roh Kudus. Ketiga, baptisan api. Baptisan api bukan digarami api neraka. Bu, gini. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Tadi kau bilang Yesus bukan anak domba, Yesus. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Kalau ini ada datanya, Ibu keren. Kalau ini ada datanya, Ibu keren ya. Ini kalau ada datanya, Ibu keren ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ingat, Bu ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat ke-18 itu hanya tertulis di Yohanes, Bu. Matius, Markus, Lukas, Paulus gak pernah nulis sedetail itu. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Pertanyaannya, kapan Yesus ngajari seperti itu ke Yohanes? Bahwa dia adalah firman. Bahwa dia adalah firman. Bukan, sedetail itu loh. Ini ya, Yohanes, Bu, menuliskan sesuatu yang gak ditulis oleh semua murid yang lain. Bahkan Paulus yang suratnya mendominasi dalam perjanjian baru ternyata gak nulis. Nah, ketika Yohanes secara detail mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, sedetail itu lalu dia menjadi manusia. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya, Bu ya, kapan Yesus pernah ngajari seperti itu ke Yohanes? Datanya di mana? Kalau bisa jawab, Ibu keren. Barusan saya bacakan di Targum Neofiti. Itu salah satu data. Kok Targum? Targum kan terjemahan, Bu. Loh iya, di dalam pandangan orang Yahudi yang menciptakan dalam tulisan firman. Dan sekarang, sekarang abad keberapa, Bu? Targum Neofiti ini abad keberapa? 5 abad sebelum kelahiran Yesus. Kamu nggak baca tuh? Bu, gini Bu, maksudnya begini, kapankah Yesus mengajar tentang keimanan itu kepada Yohanes? Datanya di mana? Makanya kamu harus ngerti dulu ya siapa Yesus sebagai sang firman itu. Coba. Ya, Yesus sudah ada sejak kekal. Menurut kamu siapa Yesus itu? Kan panjang nanti penjelasannya itu. Saya cuma minta data. Yesus pernah ngajari kepada Yohanes bahwa dia pada mulanya firman, firman bersama Allah dan firman adalah dia. Itu kapan Yesus pernah ngajari itu kepada Yohanes? Datanya di mana, Bu? Kamu jawab dong tadi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Lalu dalam pandangan Yahudi siapa itu Allah? Firman-Nya. Bukan Kejadian. Saya minta data Yesus pernah ngajari itu ke Yohanes karena Yohanes ini menuliskan sendirian loh, Bu. Pak Markus, Matius, Lukas, Paulus gak pernah nulis seperti itu. Pada mulanya NRK, Hologos, kayak Hologos, Prostonteon itu gak pernah seperti ya memang kalau sama namanya kan Quranmu nyontek. Yesus ngajari seperti itu kapan? Coba, kapan Yesus ngajari seperti itu ke Yohanes? Datanya di mana? Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dikatakan apa? Dia Yesus Mesias adalah firman Allah. Namanya adalah firman Allah. Kamu baca nggak nih? Yang saya minta itu Yohanes 1 sampai 18. Yesus pernah ngajari itu ke Yohanes di mana? Kenapa kok Yohanes punya catatan yang nggak pernah ditulis oleh murid-murid yang lain? Itu loh pertanyaannya. Loh, kamu nggak bisa nanya begitu karena di dalam kitab Injil nggak bisa nanya begitu gimana? Oh iya, karena Yesus berkata begini, Yesus memberi kuasa kepada para rasulnya untuk apa? Mengajar gereja. Maka Yesus berkata apa? Kamulah saksi-saksi ya, mana datanya? Bahwa keimanan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 pernah diajari Yesus. Sekarang saya tanya, sebagai rasul Yesus, balik sih. Lo nggak sebagai rasul Yesus, apakah Yohanes diberikan kuasa untuk mengajar? Bu, pertanyaan saya di Yesus berkata begini nggak? Pergi
baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Betul apa enggak? Rasul Yohanes termasuk orang yang diberi otoritas untuk mengajar gereja apa tidak? Sebagai Rasul Yesus. Menurut kamu? Apa ini? Saya minta data, Bu. Saya minta data. Kamu nggak bisa. Sekarang saya tanya sekarang. Saya balikan logika kamu. Sekarang saya balikan logika kamu. Di mana datanya di dalam Quranmu? Kamu harus mengimani para tafsir ulamamu apa ajaran lain Ibn Katsir itu mana? Di mana kamu harus mengimani kitab-kitab tafsir? Mana? Nanti saya jawab itu. Yang penting jawab dulu pertanyaan saya. Nanti saya jawab. Bisa itu saya jawab itu. Saya nanya dulu. Kapan saya sudah jawab dari Yohanes ayat 1 sampai ayat 14. Yesus itu memberikan mandat kepada para rasulnya, pada para muridnya untuk mengajar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, lu baca dong, masa kamu udah baca Alkitab saya nggak jelas? Itu bukan apa? Pergi dan baptislah. Yohanes pernah diajari pada mulanya Yesus itu firman, kemudian dia bersama-sama Allah, kemudian dia adalah Allah. Itu mana Yesus ngajari? Kamu ngerti nggak sih? Pada Yohanes. Mereka itu menubuatkan Yesus itu adalah Mesias. Sekarang kamu harus ngerti siapa Mesias itu. Kamu harus baca. Makanya di dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul dikatakan para orang-orang gereja yang baru percaya itu menyelidiki kitab-kitab suci. Benarkah seperti yang dikatakan para rasul itu di bahwa Yesus itu disebut Mesias? Ngerti nggak? Habis paham nggak sih pertanyaan saya, Bu? Ya gini, Bu, Yesus kan nggak pernah ngajarin Targum Neofiti gitu. Nggak ada sejarah Yesus pernah ngajari Targum Neofiti. Dari mana kamu tahu Yesus tidak membaca Targum Neofiti? Dari mana? Ya, mana datanya? Ada nggak datanya? Makanya dia baca Targum. Semua dibaca, makanya mana datanya? Makanya kalau kamu melihat, makanya loh, sekarang saya tanya, mana datanya Yesus berkata tidak pernah mengajarkan Targum Neofiti? Mana? Lah, yang mengisbat, yang menetapkan dialah yang harus menunjukkan dalilnya, Bu. Saya tidak pernah tahu ada bukti sejarah Yesus baca Targum Neofiti. Sekarang saya tanya. Ada nggak datanya? Sekarang saya tanya, ya. Kalau perkataan Yohanes bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia salah, kenapa itu dicontek dalam Quran surah 4 ayat 171? Firman itu turun dalam rahim Maria. Malah nanya balik Ibu ini. Jangan nanya balik dulu. Nanti saya jawab, Bu, pertanyaan Ibu yang sangat saya hormati, saya muliakan. Semua pertanyaan Ibu. Gini aja. Ya gimana? Saya sudah menjawabnya, ya. Bahwa Yesus itu di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 berkata dialah firman, namanya firman Allah. Ya, Mesias itu raja di atas segala raja, firman Allah itu sendiri. Kamu baca di dalam Mazmur 110 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ Mesias yang akan dilahirkan itu keluar dari rahim Allah, disebut anaknya Allah. Kamu baca tuh Mazmur 110 ayat 3. Kamu nggak bisa gini loh, kamu nggak bisa di mana kata sama seperti yang minta mana kata saya harus Bible, harus Bible. Enggak. Fakta sejarah nggak apa-apa juga bahwa Yesus pernah ngajari tentang Yohanes 1 ayat 1. Kamu tidak bisa menuntut itu harus letterlock. Ngerti gak? Kalau itu berupa istilah, itu harus kita lihat dari kejadian sampai Wahyu. Harus letterlock di Bible. Data sejarah aja mungkin ada. Bahwa Yesus Neofiti tadi apa kalau bukan sejarah? Buktinya Ibu tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus pernah ngajarin Targum Neofiti. Ya nggak apa-apa. Memang Yohanes pasal 21 berkata tidak semua yang dilakukan Yesus itu ditulis, dicatat di dalam kitab ini. Tetapi apa yang dicatat di dalam Alkitab ini? Harus Bible yang menjawab. Mungkin ada bukti sejarah bahwa Yesus pernah ngajari dia itu pada mulanya firman bersama Allah, firman jadi Allah dan jadi manusia. Itu di penulisan Alkitab itu bukan didiktekan. Sudah dikatakan ketika para rasul itu menulis kitab-kitab kesaksian mereka diilhami Roh Kudus. Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, maka Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kamu dan mengingatkan kamu akan semua apa yang aku lakukan. Berarti Yohanes diajari Roh Kudus. Kamu nggak baca bahwa Alkitab itu ditulis karena hembusan nafas Allah. Theopneustos itu artinya apa? Dihembusi Roh Allah. Sekarang berarti saya tanya sama kamu, Roh Kudus tentang itu. Semua tulisan, bukan hanya di dalam Yohanes, semua tulisan yang ditulis sebagai kesaksian adalah diilhamkan oleh Allah. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kapan Allah itu ditein kitab Quran ini kepada Nabi Muhammad?
sudahlah. Berarti pertanyaan saya jadi PR dulu Bu ya. Mungkin nanti Ibu nemu. Karena Loh, kamu juga yang harus jadi itu. PR. Kamu tadi sudah mengakui bahwa firman Allah itu kolik pencipta. nanti saya nyari juga gitu loh. Karena tidak ada data Yesus. Karena kenapa saya kok nanya seperti itu? Muaranya begini Bu. Kenapa saya kok nanya seperti itu? Karena itu gak ditulis oleh Markus Bu. Matius gak pernah nulis. Tetapi Kemudian kenapa Lukas gak Quranmu pernah nulis. nyontek? Kenapa Quranmu berkata Yesus itu kalimatullah, firman Allah? Kenapa? Gini Bu, saya jelaskan. Oke, sekarang saya tanya. Dari mana Said bin Tabit bisa menulis Quranmu ini dan mengatakan Isa itu adalah kalimatullah, firman Allah dan roh Allah? Dari mana? Dari mana Said bin Tabit bisa menulisnya? Dari mana? Nyontek siapa Said bin Tabit dalam Quranmu ini? Lah Said bin Sabit kan sekretaris Nabi Bu. Terus Nabi bisa mengatakan Isa itu kalimatullah dan roh Allah dari mana? Dari siapa? Lah ketika wahyu turun Zaid bin Sabit menulis kan sekretaris Nabi. Gimana sih? Berarti Said bin Tabit nulis dari Nabi, betul? Iya. Nabi dapat dari mana bahwa Isa itu adalah kalimatullah Al-Quran Dari ya Allah Maryam? bukan wahyu Bu. Loh, kenapa Allah pun nyontek Yohanes? Kok Allah nyontek Yohanes? Loh, Ibu punya data. Ibu punya data Allah pernah baca Yohanes baru. Loh. Gak pernah Allah baca Yohanes, ngapain? Loh, memang Allahmu gak ada hubungan, tapi Allahmu memang nyontek. Saya Buktinya kasih. mana? Allah pernah baca Yohanes mana? Loh, sekarang saya tanya, Sure. mana buktinya Yesus gak pernah? Mana buktinya Muhammad menerima wahyu? Siapa? Sedangkan Muhammad itu masih mimpi. Hah? Saya Di tanya. mana mimpi itu Bu? Saya pernah tanya. Data mimpi itu. Saya tanya. Curiga data mimpi itu saya kira Quranmu, Anda enggak, saya tanya dulu. Coba Quranmu yang data mimpi itu di mana? Kita buka sekarang ya. Quranmu yang asli, tulisan tangan Said bin Tabit yang keluar dari mulut Muhammad itu di mana sekarang? Disimpan di mana? Manuskripnya. Bu, itulah perbedaan Kristen sama Islam, Bu. Kalau Kristen punya ribuan manuskrip gak ketemu siapa yang nulis, Bu. Sekarang saya nanya Kodeks Sinaiticus siapa yang nulis? Loh, kamu tahu nggak bahwa manuskrip Alkitab itu adalah nomor 1 dari sisi terbanyak jumlahnya Oke, dan saya dari tanya sisi dulu. terakurat. Nah, dari sisi Oke, terbanyak nanya siapa jumlahnya penulis Sinaiticus, dan Bu? dari sisi terakurat penyalinannya. Oke, saya tanya sekarang siapa Sekarang saya penulis tanya. Kodeks Sinaiticus? Sekarang saya tanya, dari mana Penulis Kodeks Sinaiticus siapa, Bu? kamu? Tidak diketahui. Sekarang saya tanya. Tidak diketahui. Loh iya, memang. Karena Alkitab itu disalin terus-menerus. Tidak Emang iya? diketahui. Ya, Sekarang saya tanya, mana Quranmu, tulisan tangan Said bin Tabit, aslinya mana? gini ya. Saya jelaskan. Bagaimana, sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana kamu tahu Quran yang kamu pegang sekarang ini tahun 2025 adalah sama dengan Quran pada zaman Muhammad? Bagaimana caranya kamu tahu? Ya, oke, sip. Itu pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Boleh saya jawab? Saya dikasih waktu sama Ibu. Aku udah capek Loh. sama kau. Lu gini aja deh sama batu hitam Jangan, nih. jangan gitu lah, Bu. Gitu Kamu loh. kata la ilaha illallah lalu kau tunjuk Bu, pada batu hitam. kita itu diskusi 3 tahun yang lalu. Tumben-tumben saya tuh jarang loh tandem ke. Aduh, aku capek loh. Ini kalau nggak ada. Oke. Udah, aku naikin Pak Erben. Oke, Beneran, lah, gua capek. lanjut kapan-kapan Bu ya. Kita lanjut kapan-kapan ya. Pak Erben lah kalau mau, aku udah capek nih. Terus saya juga capek juga jam 12:30 mau Kan sahur kamu saya. nggak jelas-jelas. Kamu pertanyaanmu itu di mana Yesus mengajarkan NRK Hologos. Udah. Ini kan ada Mas Erben nih, ada Mas Erben. Aku Jadi capek. Udahlah Pak Erben, aku capek Pak Erben. gini, Terserah Pak Mas Erben Erben, aja. gimana? Keserahkan ke dalam tanganmu. Iya Bu, Mas Erben, kita lanjut besok diskusi setelah terawih, temanya firman, oke? Ya sekarang aja. Oh, saya sudah 3 jam, 4 jam lebih sama Bu Sofi Ya nih Mas gak Erben. apa-apa. Saya mau sahur, besok saya puasa Mas Erben. Waduh, kau kok langsung Besok menyerah. Mas Erben kan Langsung masih menyerah. ikuti saya kan ya. Jadi Mas Erben besok Ayo sekarang aja. Sebentar kok kamu. saya sekarang sudah capek Mas Erben, sudah 4 jam lebih. Iya, aku 30 menit selesai kok kamu saya bikin. Mas Erben, sudahlah, kita agak dewasa dikit Mas Erben. Besok mau apa enggak? Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Besok mau apa enggak? Kalau saya kan setiap hari bisa. Sekarang aja 30 menit selesai. Ini Sampai di rambutku follow dulu. jibrang kabel berdiri sampai rambutku nih ngadepin sini. Mas Erben di follow dulu akun saya. Golesnya. Mas Erben. Masa dibilang yang awal yang aku Ayolah. Melkisedek. Ya, di follow dulu. Besok setelah terawih
saya diskusinya sama yang khusus pertama itu tema kamu firman. Mau apa enggak? 6 jam ya aku melayani kamu nih sampai rambutku nih berdiri semua, coba bayangin. Ayo lah. Sudahlah, jadi saya capek Mas Arben. Aku juga capek. Atau sekarang kita PK gimana? Kita PK sekarang gimana? Sekarang aja di sini di Ya rumah PK ya. Enggak apa-apa. Janganlah saya Bu Sofi ini kayaknya sudah lesu banget gitu loh dari wajahnya. di sini bentar kok tentang Susah banget beliau ini. Enggak Jadi apa-apa. janganlah capek beliau ini. Itu lihat wajahnya itu sudah capek itu. Jadi Iya. pamit dulu, mohon maaf ya dok kalau Aku langsung menyerah sih bro. Baru 5 menit. Bro, saya itu Aku juga udah capek. Muter terus. Heran aku. Selama kamu bertakia terus masih gini-gini ke arah batu hitam, mudeng-mudeng tak akan dari kayak. Selama kamu masih membenturkan kepalamu ke lantai, 5 kali, mudeng-mudeng tak ada. kalau ibu bilang gitu bisa framing balik yang nyuruh Yesus sujud ke Tuhan Bapa siapa kan gitu kan, yang nyedotkan kepala ke bawah tanah kan Yesus ke Tuhan Bapa gitu loh. Jadi kalau dibalik Kalau Yesus sujud kepada Allah Ini, Mas Bapa Erben, itu Mas Erben, benar. dia- Tapi dengarkan kalau dulu, Mas sujud ke Erben. arah batu hitam kalau itu sampean penyembahan mau diskusi berhala. sama saya sekarang, ayo kita PK gimana? Kita PK. Sekarang aja di sini di roomnya Bu Sofi. Kasian lah ini Bu Sofi pasti pengen ngobrol yang lain itu. Ayo udah Beliau bentar sedih banget itu aja. kayaknya itu. Enggak, sebentar aja ya kau. Bentar. PK ya, saya tunggu gimana? Enggak, sekarang aja di sini. Jangan Ya, saya pamit Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Sofi. Semoga ketemu lagi. Lari dia. Kabur nih, udah kalah. Pokoknya firman itu tadi adalah kolik pencipta ya, dia udah mengatakan demikian. Selesai. Iyalah. Jadi Yesus sebagai firman adalah Firman pencipta. itu Ayo kan Mas Herben, kalau PK saya mau, saya langsung live ya. Ayo. Cuma kumpulin koin aja kau, bukannya berdakwah sama kayak Kumpulin koin. kayak pendekar cadar Ini hitam. kasih tulisan dilarang ngirim koin gimana? Kasih tulisan dilarang ngirim koin. Ngapain Gimana? sih Ya nggak apa-apa nggak usah. Terserah PK mau ya, mau PK ya. dipilih Saya tunggu ya, sebagai Mas poin. Herben ya. Saya tunggu Mas Sekarang Herben. aja di sini aja di sini. Kasihan itu loh Bu Sofi itu. Itu lihat wajahnya. Ibu Sofi nggak Wajahnya sudah keberatan merah. kok Ibu Sofi. Ayolah. Udah Santai cepat lah. sama Pak Erben sana. Ayo. Ini sudah 6 jam Bu di sini ini. Ya kamu Oke, langsung sekarang sujud pertanyaan saya samamu. ke lantai. Apa hubungan firman Allahmu dengan Allahmu sendiri? Sudahlah. Coba jelaskan. Saya kalau PK ayo saya jadi Bukan bisa jawab aja. Apa hubungan firman Allahmu dengan Allahmu? Gak ada hubungan katanya. Ada hubungan. Nah, kamu mau bilang hubungannya pacaran terserah, PDKT terserah. Udah, jawab aja. Apa hubungan? Oke lah, saya pamit dulu Bu ya. dengan Ketemu lagi. firman-Nya? Insyaallah kapan lahir. Oh, kau Udahlah, takut udah nangis nonton dia. soalnya. Aku juga udah capek Pak Erben hadapin dia. Oke. Gak tau lah. Kita. Nah ini ada Pak Syahir nih. Dari tadi gue cari-cari. Di Superboy Bu Sofi, ini baru ini. Sampai Dari tadi capek. saya minta naik gak dinaikkan. Kan aku Gimana, jadi gimana? head Soalnya- Anda. Muter aja Pak. Iya. Bulet. Tapi tadi dia udah mengakui kalimat kalamnya Allah itu adalah kolik pencipta. Tapi nggak mengakui Yesus Oh, adalah gitu. firman. Yesus itu bukan firmannya Allah. Lalu Yesus siapa? Penyampai firman katanya gitu. Ya berarti kan menyalahi Qur'annya sendiri bahwa dikatakan dia adalah kalimatullah al-Quhaila Maryam kan gitu. Coba saya cari buku saya ini dulu ya, bentar ya. Kiamat ini. Oh aduh, coba saya Capek cari nih. literatur saya dulu. Sampai beneran ngadepin dia. Buset. Muter banget. Akulah yang awal dan yang akhir dibilang Melkisedek. Aduh, udahlah kalian ini sendirilah. Aku agak lemas. Aku lemas. Ini coba kita naikkan muslim satu ya. Bu Sofi, Kenapa? Bu Sofi sebentar, tadi ada yang menarik ya, sebetulnya waktu dia bilang tentang kalau bersujud sama menyembah itu beda, terus kalau bersujud itu boleh dilakukan kepada manusia asal ada perintahnya. Tadi Bu Sofi sempat nanya sama dia, di mana perintahnya Yahya disuruh sujud kepada Isa? Dia bilang nggak ada loh. Ya, dia tadi bilang bahwa tidak ada perintahnya Yahya diperintahkan untuk sujud kepada Isa. Ya, sedangkan dia bilang kalau ada perintahnya.
Nah, sedangkan dia sendiri mengatakan bahwa sujud dengan menyembah itu berbeda. Nah, itu yang saya perhatikan ya. Sebetulnya kalau misalkan tadi aku udah capek. Kenapa muter terus? Sujud katanya beda, tapi gerakannya sama katanya, nggak ada bedanya. Sujud menyembah, cuma niatnya katanya. Aduh. Ya biarlah, serahkan dia ke dalam tanganmu ya Roh Kudus. Biar Tuhan sendiri yang bekerja atas hidupnya. Emang sulit teman-teman. Dan dia lebih sering motong Bu Sophie, ya, tapi dia nggak mau dipotong. Dan Bu Sophie terlalu apa ya, berbaik hati sama dia. Itu sih. Dia motong terus. Saya capek. Enggak, dia gini loh, dia tanya, aku catat, belum ku jawab, dia udah framing kemana-mana. Yesus itu adalah anak domba, kambing hitam, bukan anak domba. Lah di mana itu? Tapi belum selesai. Nanti surah As-Saffat ayat 100 juga dijawab juga. Jadi capek saya. Coba